Kalau bonggol itu dari biji kita paling enggak tuh sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun lah untuk menghasilkan bonggol yang besar untuk proses dari biji. Awalnya tuh saya dikasih keladi itu satu variasi jenis sama tetangga saya namanya Bu Untung. Terus dari satu itu tiba-tiba tuh keluar bunga secara tidak sengaja. Terus ada bunga-bunga lain yang varian-varian punya tetangga juga, serbu kita ambil, terus bisa menghasilkan varian-varian baru. Semenjak itu juga saya tertarik dengan keladi. Terus saya juga menyilangkan berikutnya tak silang terus untuk menghasilkan varian-varian baru. Ya emang banyak gagalnya, tapi gimana ya, kalau senang itu ya agak susah ya. Terus untuk menciptakan hasil-hasil karya-karya seperti ini butuh waktu agak lama, sekitar 2 tahun baru bisa menghasilkan corak-corak seperti ini. Ini yang produk unggulan saya yang paling tak senangin. Daun lebih tebal, lebih kokoh, corak juga lebih hampir agak glowing lah, biarpun belum glowing tapi suka lah. Di pasaran tuh juga lebih banyak tertarik seperti ini. Apa namanya, Pauline. Kemarin teman-teman aja yang pada datang ke sini memberi nama. Terus untuk nilai jualnya juga agak tinggi. Kemarin tertinggi ya sampai 4,5. Hanya cuma daun seperti ini bisa sampai tinggi seperti ini. Jumlah keladi silangan itu sekali menyilangkan tuh sebenarnya bisa sampai 60 varian. Cuman yang produk gagal kebanyakan sudah tak buang karena apa, corak-corak nggak menarik. Kita menggunakan media tanah biar untuk memudahkan keluar, media keras itu memudahkan keluar anak samping. Anak samping kita tetel dari anak samping. Contohnya yang di sini nih, anak samping ini untuk apa namanya, pakai media tanah yang keras, dia bisa memunculkan anak lebih cepat. Terus umbi lebih kokoh, lebih bagus untuk dicacah juga nanti kalau dewasa. Karena ini edisi terbatas. Edisi seperti ini edisi seperti ini kita belum punya bonggol banyak, kita hanya menggunakan anak samping karena umbi belum bisa dicacah. Karena edisi terbatas, peminat juga banyak penggemarnya. Terus anakan juga pakai inden. Harga sekian ini sampai 500.000. Sekian ini. Harga lebih kecil lagi sampai 300.000. Glossy ya enggak, tapi ini daunnya tuh karakternya tuh makin lama makin belok lah. Tapi ini warnanya belum begitu cetak. Nanti putihnya dia agak keluar, ininya agak keluar, makin bagus. Begitu cerah. Apalagi ya kecil, malah nggak kelihatan apa-apanya. Ya hampir sedikit perbedaan sedikit. Nah, kecil juga tuh ada malah hijaunya. Nggak bisa sama. Matahari cukup, nggak terlalu panas, nggak terlalu teduh sekali. Dia akan mengeluarkan corak-coraknya ini. Cuman daunnya nih tebal sekali. Ini dulu indukannya dari Leti sama Restone bisa menghasilkan varian seperti ini dulu. Kalau bonggol itu dari biji kita paling enggak tuh sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun lah untuk menghasilkan bonggol yang besar untuk proses dari biji.
Kalau untuk maksimal, kalau sebenarnya kalau nggak maksimal ya setahun udah bisa dari bonggol diambil. Terus itu teman hasilnya masih kurang baik. Pauline ini asalnya dari pertama itu dari apa namanya dari biji, terus punya anak samping tak ambil, terus mencapai 15 varian ukuran induk semua. Karena dia juga masih belum bonggol, belum begitu banyak. Terus menghasilkan anak samping tak pecah lagi jadi banyak ya, belum mencapai 300-an, belum sampai lah untuk anak-anak yang terjual di sini, tapi lumayan tinggi harganya ya. Untuk menghasilkan ini ya cintailah produk Indonesia, nggak kalah sama produk apa namanya daun-daun yang bagus ini ya, sama produk-produk luar. Kalau hasil hibrid ini masih terbatas seperti ini, apa namanya daun-daun seperti ini kan ini paling unggulan dari apa Kesumanegara ya, Jogja Kesumanegara ini unggulannya di sini. Yang ini juga kita mengeluarkan produk juga baru, ini coklat ini ya, apa namanya coklat, tapi ini masih edisi ini masih terbatas. Ini lagi keluar anak satu samping di sini. Ini satu anak samping, warnanya juga belum seperti yang indukannya. Ini dari indukan Leti, Bobby Brown namanya ini ya. Bobby Brown tak beri nama, tapi belum sempat beredar ke pasar. Ya sudah ada lah 4 atau 5 pohon yang lagi sekian ini udah tak keluarkan juga. Kemarin terakhir itu ada yang mencapai satu setengahan apa ya, Bobby Brown gini. Sebenarnya kalau indah itu menurut orang berbeda ya, karena ini apa namanya variannya baru ya, listnya lebih coklat, dia lebih coklat. Kalau yang aslinya ini kan dia warnanya itu apa namanya listnya itu hijau, listnya hijau, ini agak coklat, iya ini agak coklat. Ini keluar 2 varian, yang satunya tuh warnanya apa ya, agak gelap. Nah ini lagi agak gelap, ini suka dikasih nama apa juga kita belum memberi nama juga nih. Nanti kalau sudah diperbanyak lagi dikasih nama lah. Proses keladi itu mahal apa enggak itu kita tergantung apa corak sama variannya. Terus untuk menghasilkan satu silangan itu juga belum tentu menghasilkan yang bagus. Varian-variannya kadang ada banyak yang gagal. Ini untuk keluar warnanya agak sulit. Ini sempat tak buang, tapi ketemu lagi tak ambil lagi nih. Ini jenisnya apa ya, daunnya hampir sama Pauline, cuman dia karakternya hijau. Terus ada lagi produk gagal. Ini belum sempat tak kasih nama, tapi di pasaran sudah kebacut keluar apa spider apa guava apa ya, spider guava entahlah, kualitasnya tuh kurang baik. Untuk daun juga nggak begitu cerah, biasalah. Ini harus kena matahari cerah, bisa jadi hampir kayak seperti cawan lah, mangkok, hampir sama seperti mangkok dia. Kalau kena cahaya cerah, cahaya cukup seperti mangkok, nanti dia hasilnya bisa merah beranang, apa merah beranang seperti apa mangkok lah, cawan, cepupuk. Kalau untuk baby sendiri saya menggunakan, kalau misalnya dari ini pakai mossnya, pakai moss lokal ya, contohnya kayak gini nih adalah moss lokal gini lah. Kalau pakai moss yang agak lembut itu kalau di sini medianya kok gimana ya, kurang cocok. Kadang untuk itu airnya terlalu banyak, terus untuk pertumbuhan agak sulit. Nanti kalau setelah udah akar sudah mencukupi, medianya diganti yang agak keras biar pohonnya tuh agak kokoh.
Aku biasanya tuh ada campuran-campuran sendiri kayak andam, apa semacam sekam, apa daun bambu dicampur jadikan satu biar untuk nutrisi lah. Tapi kalau pakai apa mos terus, otomatis dia tuh gizinya tuh kelihatannya tuh sudah menipis untuk mencapai daun-daun besar-besar seperti ini kelihatannya enggak mungkin kalau pakai media moss terus tanpa, kecuali dia pakai pemupukan apa dekastor atau apa itu mungkin bisa. Di sini B1 itu hanya pas pindah aja, mas pindah anakan netel biar nggak layu lah. Ini juga ada nih apa namanya Little Pinky, hampir sama sama produk Thailand. Little Pinky yang memberi nama juga sama, ini apa namanya Buino, tapi ini contohnya nggak begitu besar, ini pohonnya nggak rimbun. Hampir sama Susi atau Warini lah, cuman dia gagangnya hijau. Ini produk sendiri ini. Tapi kalau dimasuk di pasaran tuh ada yang ngomong Arini, ada yang ngomong Susi, entahlah. Padahal di sini juga namanya Little Pinky. Segini ini udah mencapai sekitar 2 jutaan. Sebenarnya indahan tuh ini ya, soalnya contoh anakannya aja dia tuh warnanya hijau tuh. Anakannya kecil hijau, terus gede sedikit dia keluar bintik ya. Gede sedikit dia keluar bintik putih, terus ini juga agak keluar merahnya sedikit, agak kecilnya, terus makin besar makin ngeping lah, makanya kasih nama Little Pinky. Sebenarnya varian tuh banyak sekali, udah hampir ratusan varian, cuman barangnya tuh kalau aku dianggap nggak baik itu banyak yang nggak dikembangkan lagi karena ya udah nggak baik lah. Sama yang ini juga ada contoh, ini juga ini masih kurang baik. Contoh-contoh ini aja, ini juga masih kurang baik. Ini kecilnya hijau sekali. Ini udah mulai memutih. Makin lama makin mutih, makin putih, makin lama. Malah yang di sini nih yang besarnya sudah habis terjual. Kalau yang besar masih sekitar 2 jutaan, tapi induk loh. Bonggol utuh, jelas bonggol utuh tuh pasti bonggolnya agak besar dia. Kalau kecilnya itu lebih hijau lagi kecilnya. Ini ada kecil sekali. Nah, ini warnanya jelek sekali. Padahal satu varian. Pertama tuh ya cuman gini. Makin lama teman, contoh yang warna putihnya saya nggak ada ya. Udah masuk Filipina, Malaysia, Thailand itu udah masuk. Cuman beberapa pohon sampai 3-4-5 pohon lah udah masuk. Tapi yang ngirim itu teman-teman aja yang sudah pelanggan-pelanggan dari sini. Di sana cari yang varian-varian baru yang dari Indonesia, terus yang dari Thailand masuk ke Indonesia, dari Indonesia masuk ke luar, itu hanya tukar-tukaran varian aja sebenarnya. Kadang-kadang Indonesia itu negaranya negara konsumen apa ya, hanya bisanya membeli, kalau nggak impor enggak. Ternyata yang bagus itu sebenarnya produk Indonesia sendiri. Harga produk Indonesia itu lebih tinggi daripada harga yang Thailand. Itu dikarenakan kalau produk Thailand itu kalau belum banyak sudah belum keluar, kalau produk Indonesia lagi beberapa hitungan puluh sudah keluar. Ini aja lagi hitungan lagi sekitar 30 aja sudah keluar. Ini barangnya tinggal 15 biji aja udah. Katanya nggak ada, tinggal 10-an apa ya, udah habis. Kalau aku sih lebih senang orang-orang Indonesia itu untuk menyilangkan untuk karya-karya baru. Jangan semua tuh menyintai produk dari luar lah. Paling enggak tuh produk Indonesia dibawa keluar,
stop lah untuk apa namanya ngambil-ngambil produk luar. Kalau senang ya satu dua, nggak usah begitu banyak-banyak aja. Kalau produk apa namanya Indonesia itu kan juga nggak kalah tuh. Ini juga Indonesia tak gentar untuk menciptakan varian-varian baru. Masalah keladi itu kan hanya bisa disilang-silang, faktor keberuntungan, misal menghasilkan karya yang bagus atau yang baik, itu hanya kebenaran. Ini juga cuma iseng-iseng toh, bukannya untuk apa namanya untuk menghasilkan karya-karya itu sebenarnya dari iseng-iseng bisa menghasilkan varian-varian yang baru, dari induan yang jelek menciptakan induan yang bagus untuk menghasilkan karya juga yang bagus juga. Kalau kesabaran itu ya sabar, kadang menyilang itu juga nggak sekali jadi, kadang sini bunga sana nggak punya serbuk, terus ada serbuk sudah terlalu lama, jadinya kita untuk ke depan untuk menyilangkan juga agak sulit. Ini juga ada mau nyilangin tapi kelihatannya agak gagal, apa namanya variannya. Ini bunganya nggak bagus karena serbuknya udah terlalu lama, jadi nggak bisa fokus. Mungkin yang berikutnya nanti itu pakai kembang yang satunya lagi. Kalau gagal tuh hal-hal biasa, cuman kalau jadi itu senangnya, ketoknya ya senang sekali lah, nggak bisa dinilai. Apalagi kalau bisa menciptakan varian baru, lebih senang lagi. Kalau melihat prosesnya itu terlalu lama itu, kadang-kadang orang tuh nggak mikirkan sampai sana. Makanya kalau produknya itu masih hitungan puluh, belum hitungan ratus, kalau kita buka harga tinggi, kadang-kadang nggak tak jual. Sampai harga tinggi itu sebenarnya nggak dijual, bukannya nggak butuh duit, karena nunggunya terlalu lama sekali. Tapi kalau sudah banyak ya nanti dipasarkan. Kalau produk budak harga pasti turun. Tapi kalau yang untuk daun-daun tebal itu, kalau Arab turun itu agak sulit, soalnya pertumbuhannya lebih lama daripada daun-daun tipis. Contohnya sama jemani, anthurium. Kalau jemani itu kan daun-daun tebal, pasti pertumbuhannya lama. Kalau hukeri juga itu kan juga pernah booming, karena dia pertumbuhannya cepat, otomatis dia harga juga langsung turun kok. Dimana barang itu yang pertumbuhannya lambat, yang cepat itu pasti harganya juga cepat turun. Kalau dia populasinya terlalu mudah, itu gampang turun dia. Udah nggak mungkin, itu hukum alam.